Salam, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam mimbar gemar online pagi ini bersama GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Cabang Anugerah Mendung. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan pada hari ini, pagi ini yang sungguh indah, cerah. Tuhan sungguh baik, masih memberi kita waktu. Mimbar kemarin pagi ini saya ambil di dalam Markus 15 ayatnya yang pertama sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, "Katanya tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. 7. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barnabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. 8. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kebebasan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. 11. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barnabas yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barnabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatkan lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, puji Tuhan, pada bagian ini kita dapat melihat bahwa banyak orang pada waktu itu lebih memilih akan sesuatu yang jahat. Mereka menolak Yesus dan merencanakan segala cara untuk membuat Yesus dihukum mati. Ternyata Pilatus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadi bagian dan mengambil keputusan bahwa Yesus harus disalibkan. Banyak orang yang mengolok-olok Yesus dan menganiayanya. Sungguh tidak akan penolakan kepada Tuhan yang lahir dari keinginan berdosa. Puji Tuhan, tidak ada bukti kuat untuk mendakwa Yesus Kristus dengan tuduhan penistaan agama. Pilatus enggan menjatuhkan hukuman karena ia tidak menemukan bukti terhadap tuduhan keberadaan Yesus. Kristus mengancam stabilitas keamanan di wilayahnya, akan tetapi ia tidak berani menolak tuntutan orang Yahudi yang menghendaki Yesus Kristus disalibkan. Firman Tuhan mengenai bagaimana Yesus Kristus akan mati harus
digenapi, tetapi imam-imam kepala mengambil peran penting dalam proses pengambilan keputusan untuk menyalibkan Yesus. Alasan apapun yang dikemukakan oleh Pilatus untuk membela Yesus Kristus tidak akan mempan, karena hati para penduduk itu sudah gelap. Tidak perlu menyelidiki menyeluruh untuk membuktikan fakta menyedihkan mengerikan itu. Pilatus saja mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus Kristus karena dengki. Kedengkian yang tidak dibereskan mengiring mereka untuk menghasut orang banyak, agar mereka memaksa Pilatus untuk memilih membebaskan beberapa Barnabas, seorang pembunuh dan pemberontak, daripada Yesus Kristus yang tidak bersalah. Kedengkian yang merajalela itu pula yang membuat orang-orang itu berteriak, "Salibkan dia!" Sehingga menanglah kuasa kegelapan atas diri orang itu. Keberdosaan membuat manusia lebih mementingkan diri sendiri dan melupakan kebenaran. Inilah yang terjadi ketika Pilatus ingin memuaskan banyak orang meski dengan membiarkan Yesus disalibkan. Keberdosaan manusia membuat Yesus dihujat, dianiaya, bahkan disalibkan. Keberdosaan manusia membuat mereka lebih memilih membebaskan penjahat daripada membebaskan Yesus. Keberdosaan manusia membuat mereka naif dan memerintahkan Yesus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sungguh suatu ironis bagi orang-orang berdosa yang ada ambang binasa. Namun Allah memandang keberdosaan manusia hidup yang berbeda. Allah merancangkan keselamatan melalui kematian Yesus di atas kayu salib demi orang berdosa. Yesus rela dianiaya, dihujat, diludahi demi orang berdosa. Yesus tidak turun dari atas kayu salib dan menyelamatkannya demi keselamatan manusia yang berdosa. Gelap hati mengambil banyak bentuk dan diri seseorang. Kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerasukan, dan kemalasan yang menjadi dosa-dosa lainnya. Sering kita terkecoh, sering kita egois tentang kehidupan kita. Kadang kita lupa akan Tuhan, kita seringkali lupa Tuhan, seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan, seringkali kita berbuat dosa. Ya, puji Tuhan, kita selalu bergemar biar kita selalu dikuatkan, biar kita selalu menjadi kuat, tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Memang setiap Tuhan itu Maha Pengampun. Sering kita berbuat dosa, kita minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Tapi kita selalu ingat, jangan sampai kita terus terlena dalam perbuatan dosa. Dosa itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita sering berbuat dosa, kita minta ampun, kita sering melanggar perintah-perintah Tuhan. Mintalah pertolongannya. Sadarilah betapa seriusnya Bapak hati yang dikuasai dosa. Jika tidak dibereskan, jangan sampai terlambat. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Biarlah mimbar Gemar pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita belajar menjauhkan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Terima kasih. Sebelum kita mengawali aktivitas pagi ini, mari kita berdoa. Biarlah kita selalu ingat akan dosa-dosa kita. Biarlah kita diampuni.
Kembali kami syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Tuhan, seringkali kami berbuat dosa ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni segala pelanggaran kami. Layakkan kami ya Yesus. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pagi ini ya Tuhan. Sertai kami, sertai saudara-saudara kami, rekan-rekan kami Tuhan. Biarlah kami selalu dekat dengan Engkau. Biarlah kami selalu jauh dari larangan-Mu ya Tuhan. Syukur, terima kasih Yesus. Pimpin kami Tuhan pagi ini hingga nanti malam ya Tuhan. Sertai kami, lindungi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ini adalah doa kami alaskan. Amin. Terus semangat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.